Waktunya sih. Ah, ya 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 ya. Gitu kan. Ah. Ah, banyak lalu dapatnya. Saat Sorry, it's Halo, selamat pagi. Selamat ketemu kembali dengan channel kami, channel Halaman Anggur. Jadi hari ini saya mau bahas mengenai satu tanaman anggur saya yang pertama-tama kali saya tanam dan saya sambung sendiri, yaitu pohon anggur karnival, yang mana anggur ini sekarang sudah usianya sekarang bulan 10 sudah 1 tahun 4 bulan, tepat bulan Juni tahun 2020 saya grounding langsung ke tanah ya, ke halaman saya. Petakan ini kurang lebih 60 cm, jadi kotakan itu 60 cm, tinggi dari ini sekitar 30 cm, dari ini ke sini 30 cm. Jadi ini keduluan saya semen, jadi saya waktu itu saya bongkar jadi tanah yang ke tanah, lahan di bawah di halaman ini tidak saya semen. Jadi ada beberapa tempat, ada berapa kotak, ada 3. Jadi ini salah satunya yang paling besar. Ini paling besar 60 70 ya, kurang lebih 70 sepertinya. Nah, ini jadi batangnya juga berbeda ya. Ini sebesar ini 1 tahun 4 bulan, belum 1 tahun setengah ini. Nah, jadi karnival ini awalnya pada saat usia di sini itu hampir terbakar ya, kena asap. Saya karena bakar sekam di sini di bawahnya pada saat itu. Saya lihat pagi-pagi di sini udah gosong, jadi saya potong. Nah, ini sudah ada tumbuh daun, jadi ini saya potong, terus saya biarkan, saya piara, saya rawat dengan baik. Akhirnya alhamdulillah dia sampai sekarang keadaannya sudah. Ini pembuahan kedua ya, jadi memang saya tidak buru-buru pada saat itu, tapi kalau nggak salah usia 6 bulan oh iya 6 bulan, tapi batang sudah besar. Karena saya pikir sudah memungkinkan, saya coba buahkan. Alhamdulillah pada saat itu ada dompolan, ada beberapa banyak dompolan, dan cuman dompolan itu tidak saya jarangkan pada saat itu, tidak saya jarangkan. Jadi saya hanya kepengen melihat hasil buahnya bagaimana, karena belum pernah ya, sebelumnya saya belum pernah melihat anggur itu tumbuh berbuah. Jadi saya tidak melihat apa ya, tidak mikirkan kualitas buah, hanya yang penting pada saat itu dia berbuah aja udah. Nah, jadi kawan-kawan yang baru mulai menanam anggur ya, pada dasarnya anggur itu gampang berbuah ya, asal kita rawat batangnya, jauhi dari hama, kita jaga kesehatan batang dan daun, akan mudah dia berbuah.
Jadi anggur karnival saya ini saya bentuk single cordon ya. Jadi single cordon itu seperti ini. Jadi pada saat dari bawah, dari tanah kita naikkan ke atas sekitar 2 meter ya, kita bengkokkan. Jadi kita bengkok. Nah, pada saat bengkok inilah dikatakan dengan single cordon. Nah, single cordon. Nah, pada saat itu saya potong. Pada saat itu kita batasi waktu itu di sini ya. Cuman karena dia vigor sekali, akhirnya dia yang ini tadinya cabang tersier ini bentuk diri jadi cabang sekunder ya. Akhirnya saya biarkan sampai ke sana. Jadi anggur itu sebenarnya harus kita yang atur. Jadi karena memang pada saat itu saya kepengen melihat hasilnya bagaimana, ayo udah saya biarkan lagi akhirnya sampai memanjang ke sana. Nah, pada saat di single cordon ini kita katakan ini cabang sekunder ya. Cabang sekunder. Kalau itu primer batang atau cabang satu, begitu kita bengkokkan ini cabang kedua yang namanya cabang sekunder. Nah, yang ini cabang primer. Nah, cabang tersier. Cabang tersier inilah yang kita akan kita harapkan menghasilkan buah ya, buahnya harusnya ini harusnya ada buah-buah. Ini sudah saya potong pada saat itu di sini. Ini saya potong dia pemotongan kedua. Jadi dia masing-masing bawa. Walaupun bagi saya ini belum maksimal ya, untuk karena pada saat itu saya buru-buru ya. Jadi sebenarnya harus kita genapkan setahun lah atau 9 bulan baru kita bisa buahkan. Hasilnya itu baik, maksimal sekali. Nah, jadi pada rekan-rekan yang ingin tanam anggur, kita biarkan aja, kita suburkan. Jadi ini tunas air ya, ini tunas air. Jadi kita pelihara di batang kedua jadi batang ketiga. Nah, jangan ada lagi batang yang seharusnya batang ketiga dia ini nanti pada saat kita sudah panen buah ini kita potong, kita foundation pruning. Kita jaga supaya dia tidak sampai kemana-mana, jadi kita potong. Jadi jangan sampai kita ada sayang memotong, sayang memangkas ya. Anggur ini harus rajin-rajin memotong. Potong jadi yang cabang-cabang tidak berguna, pucuknya itu yang ada pucuk-pucuk di sini itu dipotong, tapi jangan dihabiskan. Nah, kawan-kawan juga mesti bisa mengendalikan pertumbuhan anggur ya. Apalagi kalau kita pengen anggur itu subur, vigor, ya pasti dia akan tidak terbatas. Pertumbuhan tidak akan terbatas dia. Sampai kemana aja satu batang ini, mungkin satu komplek ini bisa ditumbuhin sama anggur kita ya. Jadi kita batasi, jangan sampai kita sayang ya. Kita sayang memotong, memangkas. Jadi mana pembuahan bud yang kita ingin pelihara itu harus kita jaga benar-benar. Jadi itu tadi, ini single cordon. Jadi bentuknya seperti tulang ikan ya. Ini ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, mungkin untuk pembentukan setelah ini panen nanti berikutnya mungkin akan saya pangkas di sini. Saya akan pangkas di sini karena untuk menjaga supaya tidak terlalu lebat, untuk memberikan kesempatan tumbuhan batang-batang lain. Ini ninel belum saya buahkan itu. Nah, jadi begitu. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Banyak, Pak, kami nanam anggur kok tidak bisa, udah bertahun-tahun tidak berbuah. Ya karena memang itu penyebabnya, mungkin karena tidak dipangkas ya. Jadi anggur ini sebenarnya rajin-rajin kita pangkas, tapi kita lihat juga jangan dipangkas awal-awal sudah kita pangkas di sini jadi mengharapkan batang ini kita lihat ya, tersier ini kita biarkan tersier. Nah, jangan lagi nanti tersier ini bercabang lagi membawa ada cabang tunas air yang ada di sini kita biarkan, jangan. Jadi harus kita sisakan 2 daun, kita potong ya seperti ini. Nah, ini kan di cabang tersier.
Ini kan cabang tersier. Cabang yang ini atau cabang yang ketiga ini jangan sampai ada cabang keempat. Ini harus kita buang, harus kita jaga, kita potes ya. Saya gunakan gunting karena ya kalau lebih baik memang pakai gunting ya, karena saya satu tangan pegang kamera. Jadi dipotong untuk menjaga supaya ini nih, nah ini bootnya tidak pecah ya, boot. Nah, di sini di boot inilah nanti dia akan tumbuh tunas. Kalau sehat dia akan membawa bunga. Jadi gitu. Jadi jangan sampai ada contohnya seperti kita lihat contohnya. Ini ya. Nah ini ya, nah ini contoh. Ini kan tersier, ini kan cabang tersier nih. Ini cabang tersier, cabang ketiga. Nah ini tadinya tumbuh. Ini tumbuh cabang di sini lagi. Jangan. Jadi makanya saya pangkas, saya buang tapi tidak saya potong dari sini. Saya hanya potong, saya sisakan dua daun ya, atau dua mata tunas, dua buku. Ada sebagian daerah yang nyebutnya ini buku. Nah, jadi kita potong di sini dan ini terus kita jaga, jangan sampai tumbuh. Karena apa? Kalau dia tumbuh pucuk lagi, dia akan mengganggu pertumbuhan cabang yang lain, ataupun kalau sudah ada buah, memang dia harus fokus pembesaran buah. Ibarat selang. Nah, ibarat ini selang air ya, atau keran pipa air. Dia semakin banyak bocor, ini bocor istilahnya. Jadi nutrisi yang mengalir itu terlalu banyak bagi bocor-bocornya. Jadi jangan sampai dia terlalu banyak. Jadi dia mengalir ke sini, dia masuk ke sini, dia cukup dia membesarkan di batang ini. Jangan sampai dia membesarkan lagi di sini. Nah, ini pucuk-pucuk seperti ini. Nah, ini dibuang, kita jaga. Jadi jangan sampai ya dia boleh tumbuh tapi sebatas di sini aja ya, biarkan ini aja yang tumbuh. Nah, jadi nanti kalau ini kita batasi, nanti dia akan boot di sini, boot ya, atau mata tunas utama itu akan membesar. Nah, jadi untuk awal ya, untuk rekan-rekan yang baru mulai tanam anggur, jadi seperti itu ya. Yang penting perawatannya kita jaga. Nanti mungkin sesi untuk pemupukan kemarin ada nutrisi, nanti akan saya buat di berikutnya. Ini jadi ini sudah 1 tahun 4 bulan tapi batangnya sedemikian rupa dan sudah berbuah 2 kali. Nah, itulah tadi buah-buahnya. Nah, kita ini kan khusus karnival, karena di sebelah sana itu buah anggur akademik ya, itu akademik yang saya jaga pertumbuhan itu 9 bulan ya, baru saya buahkan. Ingat, kita buahkan. Jadi anggur ini tergantung ikut campur tangan kita. Selain Allah yang semua atas kuasanya, kita juga berusaha ya, gitu. Jadi ini pada dasarnya anggur itu gampang kita tanam, kita buahkan, bahkan kita bisa tumbuh suburkan di sini. Jadi memang saya gunakan metode menyehatkan, sehatkan dulu seperti tanaman-tanaman lain seperti kita, karena anggur itu sama seperti kita, dia butuh kalsium, butuh magnesium, dia butuh fosfor. Jadi insya Allah kita semua akan bisa merawatnya kalau ilmunya kita dapat pelan-pelan. Makanya jangan lupa yang belum subscribe, yang belum like, share, komen, silakan ajukan pertanyaan di kolom saya, khususnya di daerah saya ini di Sambas, Singkawang dan sekitarnya. Semoga saya bisa terus berkreasi untuk menjelaskan bagaimana maunya anggur ya. Iya gitu, bagaimana cara melihara, merawat dan membuahkan anggur. Bahwa anggur itu senang tumbuh pada sinar matahari yang full
ataupun panas, dia akan tumbuh subur ya. Jadi yang selama ini image kita bahwa anggur itu bisa hanya tumbuh di Eropa itu sebenarnya kebetulan saja di sana. Kita lihat selama ini di Eropa sebenarnya mereka hanya bisa panen itu setahun sekali. Kalau di daerah dataran rendah, anggur itu bisa tumbuh dan berbuah secara baik ya, di dataran rendah atau daerah yang beriklim panas, karena memang dia senang dengan panas. Justru pada saat dingin dia itu dorman atau mati atau berhenti pertumbuhannya pada saat dingin. Nah, maka cuma pembuahan itu kalau di Eropa itu pada saat masuk musim panas itu mereka udah mulai sebelumnya sudah treatment untuk persiapan pembuahan. Nah, untuk kita di sini itu paling gampang, kita bersyukur kita daerah tropis, kita mungkin bisa 1 tahun 2 kali, bahkan ada yang mungkin bisa 3 kali dalam 1 tahun pembuahan. Nah, makanya perlu kita nanti yang treatmentnya, nah, ilmu cara-caranya, nah, pada dasarnya seperti itu ya. Jadi anggur ini senang pada daerah panas ya, daerah panas. Dan kedua, anggur itu tidak suka terlalu sering kita siram. Anggur itu cukup perlu kelembaban ya, akarnya itu perlu kelembaban ya, dia cukup lembab saja ya. Dia tidak suka becek, sering-sering disiram itu tidak suka karena rentan akan busuk akar. Nah, sama seperti cabai, kalau musim panas harga cabai murah, harga musim hujan cabai mahal sampai 100 lebih. Nah, karena dia akarnya akar serabut ya, dia hanya bisa mau subur di kelembaban, hanya lembab saja, bukan becek dan tidak menggenang air. Makanya kita tinggikan dari bawah ke atas itu sekitar 30 cm supaya akar itu menggantung, karena akar itu menyebar, dia tidak ke dalam. Nah, itu ya, jadi paling penting untuk mengetahui bahwa anggur itu tidak suka kita sering kita siram, dia akan mati, akarnya busuk. Jadi kalau memang di grounding seperti itu cukup seminggu sekali pun juga nggak apa-apa. Saya hanya menyiram itu pada saat memupuk aja, saya pupuk sekalian kan saya kocor dengan air. Nah, jadi saya biarkan pada saat itu, dan berikutnya baru. Nah, begitu saya pikir. Jadi anggur itu sangat tumbuh dengan subur di kala musim panas ya. Nah, kalau dibandingkan dia dingin atau hujan. Dan kalau misalkan cara kita mengatasi ya paling tidak di perakaran, di tempat perakaran itu kita tutup ya, di buah-buah di akar-akar itu kita tutup. Bisa caranya yang penting akar itu tidak sering-sering kena air gitu. Oke, nah ini saya lihatkan ini kenapa di situ merah tidak sama, di sini padahal satu cabang, sini hijau. Nah, ini karena tidak sengaja aja, karena memang anggur itu kalau sudah berbuah itu tidak ketulungan, tidak akan berhenti dia. Jadi ini kan saya batasi, jadi dari cabang ini tersier ini saya batasi 14 daun, saya hitung 14 daun, saya potong pucuknya, ujungnya saya potong di sini. Saya biarkan ya, karena kesibukan segala macam, dia numbuh. Ini numbuh cabang baru, bawa bunga, ini bawa bunga, itu bawa bunga ya, itu tumbuh terus, ini tumbuh, ini nambah bunga. Udah saya biarkan aja, istri saya juga udahlah biarkan aja, senang ngelihatnya katanya. Ya udah, akhirnya saya nggak ini lagi, nggak saya utak-atik. Mungkin pembuahan berikutnya baru saya atur lagi. Nah, ini bisa hijau, dan itu sudah kurang lebih 100 hari ya, kurang lebih, karena 130 hari mungkin dia cukup manis. Kalau begini kelihatan merah tapi dia belum manis. Kalau udah cukup nanti pada saat momennya memang dia harus dipetik, itu baru dia mengeluarkan manisnya. Nah, saya rasa di situ aja dari saya. Kiranya nanti belum cukup, saya akan keluarkan konten-konten berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.